Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online Mantap. Oke, kita jumpa lagi di channel ini setelah sekian lama nggak update video. Kali ini saya nggak on beat, bikin video tentang sharing aja teman-teman, mengenai on beat yang saat ini masih galau karena kondisi BBM naik. Bagaimana keadaan teman-teman di sana, di kota-kota lain? Teman-teman masih semangat on beat atau sudah nggak on beat, atau mungkin sudah cari pekerjaan lain di tengah-tengah BBM yang semakin tidak menentu ini, harganya yang sangat kerasa sekali ya teman-teman, apalagi tarif yang masih tidak sesuai. Jujur kalau saya terus terang, saya masih on beat sebenarnya, cuma nggak tak bikin video. On beat tipis-tipis ya, sehari cuma paling kadang dapat 1, 2, 3 gitu kalau hari biasa ya, bukan Sabtu Minggu. Tarifnya juga kecil-kecil, jadi istilahnya kita masih tekor, masih tombok lah ya, makanya nggak tak bikin video teman-teman. Jadi kondisi teman-teman bagaimana di kota kalian? Apakah masih semangat, masih on beat? Nah, ini sekedar sharing aja tips and trick teman-teman ya, untuk menghindari tekor bensin atau tombok. Hindari kebiasaan-kebiasaan buruk masa lalu sebelum BBM naik ya teman-teman. Mungkin dulu PD untuk isi full tank, terus muter-muter keliling-keliling nggak jelas untuk nyari orderan, hanya sekedar keliling-keliling aja. Nah, itu sekarang dihindari aja teman-teman, seperti itu nggak usah dilakukan ya, karena membuat kita tekor bensin. Artinya ya nanti bensin kita habis, penumpang nggak dapet. Nah, seperti itu harus kita hindari, kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu ya. Sekarang waktunya kita membuat bensin itu seefisien mungkin. Nah, itu kalau saya pribadi, ini juga mungkin khusus untuk teman-teman yang tinggalnya di tengah-tengah ya, bukan di pinggiran. Itu sebisa mungkin dimulai dari rumah saja lah, nggak usah ngosong untuk pergi ke tengah. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang tinggalnya di tengah-tengah ya. Kalau yang di pinggiran ya monggo, kalau mau ke tengah ngosong tanpa penumpang ya monggo, tinggal mengukur kemampuan teman-teman sendiri BBM-nya nanti kira-kira tekor atau enggak ya. Kalau untuk teman-teman yang tinggalnya udah di tengah ya udah kita stay di tengah aja. Saya selalu memulainya dari rumah ya teman-teman. Dari rumah nunggu dapat penumpang baru ya muter keliling, terus ngetem di suatu tempat kira-kira setengah jam atau maksimal 1 jam. Nggak dapat baru geser lagi ke titik B, 1 jam 2 jam nggak dapat ya pulang lagi. Dan perhatikan jam-jam rame ya, karena kalau hari-hari biasa seperti sekarang ini hari Selasa ya, kalau hari biasa ya jam sibuknya perhatikan lagi. Kalau jam pagi-pagi terutama itu jam 6 sampai jam 8 itu penumpang banyak teman-teman ya. Jam 6 pagi atau jam 5 itu udah banyak sebenarnya penumpang tuh. Jam 5 pagi sampai jam 8 itu banyak penumpang. Nanti usahakan standby di jam-jam itu kalau mau efisiensi BBM ya, karena itu pasti dapat penumpang nantinya. Tinggal cocok atau enggak argonya itu. Kalau jam 8 sampai jam 11 itu kemungkinan sudah pada beraktivitas semua, yang di sekolah ya di sekolahan, yang di kampus di kampus, yang kerja ya kerja. Jadi untuk jam 8 sampai jam 11 itu menurut saya mendingan pulang aja, standby di rumah, karena itu jarang ada orderan di tengah-tengah seperti itu. Jarang sekali, sulit sekali orderan, nggak bakal gacor di jam-jam itu. Paling nanti orderannya di jam 12 sampai jam 1 itu istirahat, kantor-kantor istirahat. Ya bisa lah kita main di jam-jam itu ya. Dan selanjutnya nanti di jam 3 atau jam 4 pulang sekolah, pulang kerja, itu jam sibuk lagi sampai barangkali mungkin sampai jam 5 sore ya. Itu bisa kita standby di tempat-tempat yang strategis ya. Nah, seperti itu teman-teman, kita harus pandai-pandai mengatur tempat, waktu, dan perhatikan BBM kita ya. Jangan sampai tekor, karena
kemarin-kemarin saya sempat baca di grup Facebook sahabat Grab Jogja Jawa Tengah itu mengatakan ya masih pada tekor bensin gara-gara sudah isi bensin 150.000, dia keliling akhirnya bensinnya tinggal 3 strip, penumpang cuma dapat 2 dan itu pun teri-teri semua. Nah itu mungkin driver baru ya. Kalau driver lama saya rasa sudah nggak melakukan itu ya. Kalau driver baru yang baru daftar sebulan 2 bulan sedang semangatnya narik, diisi bensin muter akhirnya nggak dapat, penumpangnya cuma dapat 1 atau 2, bensinnya udah habis. Nah itu hindari seperti itu. Kita harus main cerdik lah, main akal lah, jangan main tenaga asal muter nggak jelas. Itu dihindari saja teman-teman ya, karena itu ya kembali lagi ke efisiensi BBM saat ini ya teman-teman, karena harga bensin saat ini sudah sangat berarti dan 1 tetes bensin pun sekarang sangat berarti. Sebisa mungkin ya gunakan mobil yang irit. Kalau teman-teman punya kendaraan beberapa ya gunakan yang paling irit lah ya. Kayak saya ini 1000 cc Ayla itu ya sudah pasti irit lah ya. Tapi saya juga merasakan boros nih. Dulu tuh kalau saya narik itu saya isi 50.000 itu udah lumayan. Kalau kondisi gacor ya sudah untung berkali lipat, dapat 200.000, bahkan masih sisa 1 strip kadang-kadang atau 2 strip. Nah sekarang kalau ngisi 50.000 itu nggak naik sama sekali indikator barnya itu teman-teman. Jadi sangat berat bagi saya ya. Itu saja hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman saat ngebit kondisi seperti ini, apalagi kalau bukan weekend ya, hari biasa itu sangat sepi, terutama di Jogja itu jam-jam tertentu, jam sibuknya pagi hari jam 5 sampai jam 8, terus ya jam 12 sampai jam 1 itu jam-jam makan siang, terus sore ya paling ya jam 3 sampai jam 5, setengah 6 itu masih pada pulang kantor, pulang kerja. Jam-jam itu jam-jam sibuk, bisa dimanfaatkan ya. Nah seperti itu. Nah kabar kedua itu saya barusan baca artikel di internet juga, salah satu berita itu akan ada ojol Air Asia teman-teman. Nah ini saya baru dengar belakangan ini sekitar 3 hari yang lalu, ojol Air Asia, yaitu Air Asia yang kita tahu maskapai penerbangan Air Asia pesawat itu, dia akan membuka bisnis baru, portofolionya adalah ojol. Dan di negara lain mungkin sudah ada, dan di Indonesia memang belum. Katanya November besok itu mau opening pertama kali di Bali dulu, baru nanti merembet ke Pulau Jawa dan kota-kota lain. Mungkin seperti itu. Nah kabar baiknya itu yang saya baca, nanti saya tunjukkan artikelnya. Itu mitra itu nanti digaji teman-teman ya, tidak seperti ojol yang sudah mitra itu lepas tidak digaji. Nanti ini seperti berita yang saya baca itu nanti digaji. Nah, besarannya berapa saya nggak tahu, tapi itu kabar baiknya teman-teman ya. Jadi kita nggak lepas kayak di Grab atau di Gojek atau di ojol lain, tapi kita ada gajinya seperti itu. Nanti saya bacakan aja beritanya. Nah itu kabar baiknya. Ada bonusnya juga, jika kita mencapai bonus target nanti kita ada penghasilan juga tambahan dari situ. Nah itu kabar baiknya. Nah semoga ini juga menjadi penyemangat kita bersama para driver taksol dan ojol dimanapun berada, di tengah-tengah kelesuan transportasi online akibat hantaman BBM yang naik dan tarif yang masih kurang sesuai. Semoga saja berita ini menjadi kenyataan dalam waktu dekat, dan apa yang diberitakan di internet itu benar, bahwa Air Asia akan membuka bisnisnya sebagai ojol atau taksol di Indonesia, dan driver-driver bisa bergabung dan sesuai dengan yang dijanjikan ada gajinya. Nah ini akan saya bacakan artikelnya ya. Nah langsung aja kita buka, ini salah satu artikelnya. Sebenarnya banyak artikel yang memuat hal ini, tapi saya buka di suara.com. Ini judulnya, syarat daftar ojol Air Asia, persiapkan diri jemput gaji 10 juta per bulan. Nah kita baca bersama-sama. Suara.com, Air Asia Ride telah mengumumkan akan memulai membuka layanan ojek online di Indonesia mulai November 2022. Bagi Anda yang tertarik menjadi ojol Air Asia, penuhi beberapa syarat berikut. Ojol Air Asia asal Malaysia ini mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak,
pihak perusahaan menjanjikan gaji tinggi untuk para pekerjanya, yakni sekitar 10 juta per bulan. Tak hanya itu, para driver ojol Air Asia juga mendapatkan jaminan kesehatan hingga cuti tahunan layaknya pekerja kantoran. Penasaran apa saja fasilitas yang didapatkan driver ojol Air Asia yang berada di bawah naungan Capital A? Cek daftarnya di bawah ini. Nah, ini fasilitasnya, ini ada rekening tabungan, employee providence. Nah, ini jaminan kesehatan, cuti tahunan, tunjangan perjalanan. Bukan cuma itu, para driver juga bisa mendapat insentif tambahan jika berhasil mencapai target mingguan yang telah ditetapkan. Selain itu, perusahaan mendapat biaya komisi sebesar 15% sehingga biaya platform lebih rendah. Nah, ini syaratnya: berusia maksimal 55 tahun, memiliki SIM A atau C, STNK ya, SKCK, buku rekening, KTP asli, email, dan nomor HP ya, standar kayak daftar ojol lah ya. Nah, ini jika semua persyaratan sudah siap, maka bersiaplah segera mendaftar sebagai driver ojol Air Asia dengan menggunakan panduan di bawah ini. Download aplikasi Air Asia Rider Driver di HP ya. Ini, nah, bisa di pause sendiri nanti. Nah, tapi ini ada tapinya. Perlu diketahui saat ini Air Asia Ride masih dalam tahap pengembangan dan persiapan untuk membuka layanan di Indonesia. Hingga berita ini dipublikasi, pendaftaran ojol Air Asia Ride masih belum dibuka. Pastikan Anda mendapat informasi terkini mengenai pembukaan driver ojol Air Asia Ride. Diperkirakan akan mengaspal 2022. Saat ini Air Asia Ride sedang mempersiapkan diri untuk mengaspal di Indonesia. Pada November mendatang, kota pertama di Indonesia yang akan dilayani oleh Air Asia Ride adalah Bali. Asisten manajer Air Asia Ride, Natania Mulia, mengatakan perusahaannya terus berupaya untuk melakukan optimalisasi layanan, pengembangan layanan baru hingga inovasi program untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna. Dalam prosesnya kami tetap menyesuaikan pada kondisi market setempat dan peraturan bla bla bla. Silakan dibaca sendiri nanti ya. Langsung ke poin selanjutnya, perbedaan ojol Air Asia dengan Grab dan Gojek. Langsung ini aja ya. Tidak seperti Grab atau Gojek di mana pengemudi hanya berstatus mitra. Driver Air Asia nantinya bakal berstatus sebagai karyawan perusahaan. Itu artinya karyawan akan memperoleh pembagian jam kerja yang stabil, gaji tetap, hak libur, cuti, serta tunjangan layaknya karyawan kantoran. Ya sudah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Saya close saja. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Saya berharap ini menjadi kenyataan, menjadi angin segar bahwa driver taksol ojol itu tidak hanya mitra, melainkan menjadi karyawan. Nanti ada gajinya, ada tunjangan kesehatan, tunjangan ini itu, pokoknya terjamin lah. Nah, ini kan positifnya ya, tapi saya juga paham ini pasti ada segi negatifnya juga ada, tapi nggak tahu, semuanya kan ada plus minusnya ya teman-teman. Nggak ada aplikasi yang sempurna banget juga nggak ada, semuanya ada plus minusnya satu sama lain. Jadi tinggal kita bagaimana menyikapinya. Yang jelas kita tunggu besok saja November tanggal mainnya bagaimana, apakah benar berita ini akan menjadi kenyataan. Kalau benar, ini akan menjadi sebuah bom besar bagi aplikator-aplikator yang kompetitor yang saat ini sudah mengaspal dan sudah berjalan ya. Nah, siap-siap bagi aplikator kayak Gojek, kayak Grab, Maxim, InDriver. Ayo tingkatkan kesejahteraan drivermu. Kalau enggak akan tersaingi dengan Air Asia. Yang dulu teman-teman update-nya berita dan sharing-sharing sebentar hari ini. Kiranya video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya harap berita ini akan menjadi kenyataan dan benar. Dan kita semua bisa lebih sejahtera karenanya itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komentarnya, share juga boleh videonya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya harap kalian semua tetap sehat dan tetap semangat. Ada yang sharing tentang Onbit, bagaimana tips and triknya, silahkan komentar di bawah. Karena kondisi yang seperti ini, apakah masih semangat ngebit ataukah sudah down, ataukah sudah ada pekerjaan lain, silahkan komentar tips and triknya Onbit dikala
BBM yang saat ini harganya 10.000, teman-teman bisa komentar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.